Assalamualaikum, Punten Pak Naib. Saya selaku penyuluh teritorial yang sudah berkeliling dari desa-desa teritorial atau desa-desa binaan saya, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang saya temukan. Dan dari sekian permasalahan yang saya temukan, itu yang paling menarik itu tentang pernikahan siri. Sebenarnya pernikahan siri itu seperti apa sih? Atau apa itu nikah siri itu yang bagaimana? Secara umum itu pernikahan yang tidak tercatat di KUA. Jadi, memang ini merupakan salah satu fenomena ya yang ada di masyarakat kita. Padahal negara sudah memberikan solusi yaitu adanya KUA. Tapi nampaknya masih saja terjadi di masyarakat kita pernikahan siri alias pernikahan yang tidak tercatat di KUA. Jadi pernikahan siri merupakan fenomena yang ada dan mungkin selalu ada di Indonesia ini. Karena apa? Karena memang setiap kita mempunyai pandangan yang berbeda tentang pernikahan. Nah, apapun ceritanya, tetap bahwa yang namanya nikah siri itu artinya adalah nikah yang tidak tercatat di KUA dengan berbagai macam faktor dan alasan. Ada yang alasannya karena sudah sepuh, ada yang alasannya karena tidak ada biaya, ada alasannya karena syarat tidak bisa ditempuh, ada kalanya karena ribet. Itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri. Nah, kemudian ada lagi nih Pak Naib. Dari sekian faktor penyebab pernikahan siri seperti yang telah Pak Naib barusan utarakan, ada lagi nih pasangan yang saya temukan alasannya karena waktu mereka menikah dulu itu kedua orang tuanya tidak merestui. Jadi mereka itu melangsungkan pernikahan dengan entah pakai hakim atau entah pakai siapa walinya. Pokoknya sudah terjadi. Jadi faktornya itu karena tidak direstui oleh kedua orang tua. Dan ayahnya itu tidak mau menjadi wali atas anaknya itu sendiri. Mungkin ada yang kayak gitu, tapi itu tidak terlalu signifikan. Karena apa? Sebenarnya kalau alasannya karena orang tua tidak mau memberikan hak wali, itu tinggal datang ke KUA, kita coba sharing, kita adakan sebuah problem solving dengan orang tuanya, melakukan sebuah pendekatan, apa masalah dan penyebabnya. Nah, ketika misalkan deadlock, orang tua dengan apapun dalilnya tetap tidak mau, ada solusi. Yaitu kita diberikan rekomendasi atau pengantar dari KUA untuk ke pengadilan agama minta persetujuan pernikahan dengan menggunakan wali hakim. So, nanti pihak pengadilan mengklarifikasi, muncul keputusan bahwa yang bersangkutan boleh menikah dengan menggunakan wali hakim, alasannya adol alias membangkang, si wali tidak mau menjadi walinya. Nah, itu kalau alasan yang terakhir. Kemudian Pak Naib, lalu dampak negatif atau bahaya dari nikah siri ini seperti apa ya? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa dampak negatifnya atau bahayanya. Ketika kita punya keturunannya tidak bisa diakses. Ya, bikin akte kelahiran tidak bisa. Terus ketika terjadi apa-apa juga tidak bisa, kesimpulannya tidak diakui sebagai anak dari seorang ayah dan seorang ibu. Tuh bahayanya seperti itu. Kalau sudah seperti itu, maka hak walinya, hak warisnya juga tidak terpenuhi. Belum sanksi-sanksi sosial. Seperti apa sanksi sosial? Misalkan untuk orang tuanya ketika terjadi sebuah kecelakaan di jalan raya, misalkan alhamdulillah menjalani klaim. Apa klaimnya? Misalkan si suaminya kecelakaan, itu dapat santunan jasara harja
ini kan untuk hak pasangannya. Nah, salah satu bukti hak pasangannya apa? Ya surat nikah. Ketika tidak punya surat nikah, ya tidak dapat akhirnya, kan kasihan. Nah, jadi jangankan sampai ke anak, sampai ke pasangannya pun, sampai ke istri juga nggak dapat karena tidak bisa dibuktikan dengan surat nikah. Anak pengen sekolah, itu wajib punya akte kelahiran. Ada kendala, bukan tidak dapat akte kelahiran anak, dapat, tapi nanti muncul kalimat, ya, ada yang dari pernikahan yang tidak tercatat, ada lagi lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Anak kan tidak salah, anak tidak berdosa, tapi terbawa seumur hidupnya. Makanya janganlah sekali-kali kita melakukan nikah siri. Bahannya luar biasa, kasihan anak-anak kita. Lalu kemudian Pak Naib, bagaimana upaya untuk menekan atau meminimalisir terjadinya nikah siri ini? Ya, kita kan punya kantor, negara hadir untuk menyelesaikan masalah, apapun masalahnya, termasuk masalah pernikahan. Yuk kita datang ke KUA, kita konsultasi, seperti apa permasalahannya, insya Allah tidak ada masalah. Semuanya masalah bisa selesai ketika ada komunikasi. Nah, artinya kita tinggal datang ke KUA, Pak, saya pengen menikah, tapi masalahnya begini. Insya Allah. Yang penting yang saya garis bawahi, pertama lihat masa idah. Kalau mereka yang pernah menikah atau statusnya janda, janda mati atau janda ditinggal hidup, itu lihat masa idahnya. Selesai belum masa idahnya? Kalau belum, ya jangan nikah. Jangankan nikah yang resmi, nikah siri pun juga haram, batal hukumnya. Itu, jadi dilihat dulu masa idahnya seperti apa. Yang kedua, dia itu mau menikah, suaminya terikat oleh ikatan dinas kesatuan, dalam ini adalah polisi atau tentara apa tidak. Kalau misalkan terikat, mana surat izin dari atasan langsung? Itu. Kalau surat izin dari atasan langsung ada, itu tidak ada alasan untuk melaksanakan pernikahan siri. Itu wajib. Nah, yang ketiga adalah pernikahan antar negara. Nikah yang suaminya misalkan itu dari luar negeri, ya harus dipenuhi. Ya, dari kedutaannya, izin kedutaannya mana. Kalau tidak terpenuhi, ya tidak bisa didaftar. Jadi kalau yang demikian berarti kan nikah sirinya bukan karena faktor tadi, bukan karena faktor biaya, bukan karena faktor karena sudah sepuh, mungkin salah satunya karena surat atau persyaratan tidak bisa ditempuh. Sebenarnya apapun suratnya bisa ditempuh. Nah, mungkin kalimat itu muncul interpretasinya, masa idah, bilangnya suratnya tidak bisa ditempuh. Ya iya, karena memang pada saat menikah akte cerai tidak diurus, sehingga statusnya masih milik suami yang pertama. Karena yang namanya cerai itu wajib, ya, cerai hidup itu wajib dari putusan pengadilan agama, bukan dari lebih, bukan ikrar talak. Ikrar talak itu hanya sebuah komitmen bersama sampai pada akhirnya kita berangkat ke pengadilan. Nah, kemudian ada lagi kejadian atau kasus yang saya temukan dan ini lebih unik, ya. Ada sepasang kekasih nih, mungkin terhalusinasi atau terimajinasi dengan jargon bahwa cinta itu buta, tidak memandang status, tidak memandang keyakinan, tidak memandang keturunan, tidak memandang suku dan lain sebagainya. Jadi mereka itu lain keyakinan atau beda agama lah katakan. Nah, maka ini bagaimana pandangannya menurut agama, kemudian menurut negara? Kita jelas di Al-Quran kan dilarang pernikahan beda agama. Nah, terus KUA hadir, KUA ada, ini adalah mereka yang sama-sama satu akidah, satu keimanan. Nah, kalau sampai terpaksa harus nikah beda agama, itu biasanya dia akan mendapatkan akte nikah
nikah dari Disduk Capil. Itu tidak dicatat di KUA, dicatatnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan nanti akan keluarnya akte nikah dari Disduk Capil. Dan kemudian bagaimana solusi apabila sudah terlanjur, sudah terjadi nikah siri ini? Ya, yuk kita selesaikan bersama. Kita selesaikan bersama. Ada media yang pertama namanya isbat nikah, penetapan tanggal pernikahan. Datang ke KUA, kita verifikasi sampai kita lihat data. Kalau memang betul-betul tidak tercatat di KUA, kita rekomendasikan buatkan surat pengantar untuk isbat nikah ke pengadilan agama. Nah, nanti proses persidangan di sana. Setelah proses persidangan nanti dapat putusan, balik lagi ke KUA, di KUA dicatat, keluarkan akte nikah yang bersangkutan. Itu kalau persyaratan tidak melanggar syar'i. Kalau sekarang, Pak, gimana ini? Nah, saya pada saat menikah, misal dengan suami ini tahun 2020, Pak. Nah, baru saya proses perceraian dengan suami yang pertama tahun 2023. Nah, itu bisa nggak, Pak? Nikahnya pengen diisbatkan, ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan. Kalau yang demikian, insya Allah tidak bisa. Karena apa? Karena nikah sirinya lebih dulu daripada akad cerai. Apapun ceritanya, berarti yang bersangkutan masih statusnya bersuami. Nah, jadi apa solusinya? Ya, kalau solusinya, kalau terjadi demikian, ya berarti nikah baru. Karena kemarin di tahun 2020 dianggap tidak ada pernikahan. Karena saat itu si pengantin perempuan masih berstatus bersuami. Kenapa demikian? Karena baru bisa dibuktikan di status janda di tahun 2023 setelah ada putusan pengadilan dan dibuktikan dengan akte cerai dari pengadilan yang sah. Itu jadi tidak bisa isbat nikah yang demikian. Berarti prosesnya adalah nikah baru. Itu solusinya. Jadi solusinya kita verifikasi persyaratannya atau proses terjadinya nikah siri. Kalau nikah sirinya tidak dilanggar syariat agamanya, bisa solusinya adalah isbat nikah. Tapi kalau dilanggar terjadinya nikah siri, misalkan walinya bukan hak walinya, misalkan tadi pada saat menikah statusnya masih tidak jelas, terus baru diurus setelah menikah, itu solusinya adalah nikah baru. Barangkali itu sekilas tentang nikah siri. Mohon maaf kalau masih ada yang kurang, itu karena semata-mata kelemahan dari diri saya, dan kalau memang kelebihan dari Allah tidak ada yang lebih. Kalaupun itu dianggap lebih, cukup, itu adalah datangnya semata-mata dari Allah. Akhir kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah jelas bukan tentang nikah siri, kemudian tentang dampak negatif atau bahaya dari nikah siri, kemudian antisipasi dan solusi ketika sudah terjadi nikah siri. Ada kaidah menerangkan bahwa darul mafasid aula ay muqaddamun min jalbil masalih. Mencegah kemudaratan atau mencegah kerusakan itu lebih baik daripada kita mencari atau menarik kemaslahatan. Nikah siri itu menurut agama, asalkan ada rukun nikah, maka bisa sah-sah saja. Tetapi kemaslahatannya hanya sebatas itu, sah nikah. Tetapi kemafsadatannya jauh lebih besar, jauh lebih banyak, terutama di kemudian hari atau di masa depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.